Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini semua? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita lebih lanjut, lebih baik kita awali dengan doa ya. Satu orang memimpin doa. Ya, Sultan. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa selesai. Oke, Alhamdulillah hari ini anak-anak ibu semuanya sehat dan dapat berkumpul sehingga kita dapat melakukan sesi konseling kelompok pada hari ini. Oke, jadi kabarnya sehat semua ya? Sehat. Bagaimana hari ini, menyenangkan? Sangat menyenangkan. Jadi ibu tadi sudah izin kepada guru mapel kalian di kelas untuk meminta anak-anak ibu semuanya bersedia hadir di sini. Oke. Sebelumnya sudah ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Belum. Oke, jadi konseling kelompok itu adalah proses layanan dalam bimbingan konseling dan bimbingan dan konseling guna memecahkan permasalahan yang dialami oleh anak-anak ibu semuanya. Oke, selanjutnya tujuan dari bimbingan konseling kelompok ini apa? Yaitu tadi untuk memecahkan permasalahan yang sedang anak-anak ibu semuanya alami. Oke, mengerti? Oke. Relax aja, jangan kaku kali. Udah nyaman semuanya, duduk dengan tenang, nyaman. Sudah? Sudah. Oke, selanjutnya di sini anak-anak ibu semuanya sudah berkumpul di sini untuk melakukan sesi konseling kelompok, di mana pada nanti kita akan saling terbuka dan saling mengutarakan apa sih permasalahan sehingga anak-anak ibu semuanya di sini hadir di sini pada hari ini. Oke, mengerti ya? Di sini jadi karena konseling kelompok ini dibatasi oleh waktu, mungkin beberapa menit ke depan, 30 menit, kita akan melangsungkan sesi bimbingan konseling kelompok. Ibu harap anak-anak semuanya saling terbuka, saling menjaga rahasia, tanpa ada paksaan dari siapapun. Di sini nanti ibu harap anak-anak semuanya aktif berkontribusi baik dalam menyampaikan permasalahannya maupun saling menyelesaikan permasalahan dari teman-teman semuanya. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupi, karena di sini kita menganut beberapa asas, di mana yang pertama itu merupakan asas kesukarelaan, yaitu anak-anak ibu di sini semuanya datang ke sini sukarela tanpa ada paksaan dari orang lain. Nanti selanjutnya yaitu asas keterbukaan, di mana nanti diharapkan anak-anak ibu semuanya terbuka dan saling menyampaikan apa sih yang dirasakan, apa permasalahan kalian, sehingga kalian berhadir pada sesi konseling saat ini. Mengerti? Oke, selanjutnya ada di sini yang namanya asas kerahasiaan, di mana apa saja yang teman-teman nanti katakan tidak boleh dibocorkan kepada pihak lain selain di anggota kelompok ini. Mungkin nanti di antara teman-teman kita ada yang membahas tentang sesuatu yang bersifat rahasia. Jadi ibu harap kita semua dapat menjaga kerahasiaan ini tanpa diketahui oleh pihak lain. Gimana, setuju ya? Oke, baik. Sebelumnya ibu tahu nih kalian sudah saling mengenal, tapi alangkah lebih baiknya kita mengenal sedikit lebih dalam ya. Contohnya ibu bakal mengucapkan nama ibu, hobi, beserta dengan cita-cita. Nanti ibu akan melanjutkan dengan sebelah kanan dan sebelah kiri ibu. Ibu contohkan, ibu mulai ya. Baik, nama ibu Cut, hobi membaca, cita-cita guru. Di sebelah kanan ibu, Saya Rachel, hobi saya membaca. cita-cita tidak cita. Mas saya Nela, hobi saya baca, cita saya menjadi dokter. Saya Arini, hobi saya melukis, cita-cita saya menjadi dokter. Saya Pres, hobi saya lagi. Nama saya Sultan, hobi saya belajar, cita-cita jadi orang sukses. Masya Allah, saya baca. Sudah pada tahu semua cita-cita dan hobi teman-temannya? Oke, sekarang ibu mau tanya nih, apa cita-cita Sultan? Rahel, apa cita-cita Sultan tadi? Cita-citanya? Orang sukses. Oke, sekarang Arumi, apa cita-citanya Rasya? Oh ya, polisi. Oke, sekarang Arumi, apa cita-citanya Rahya? Betul? Betul. Oke, sudah fokus semua ya. Oke, di sini kita ada yang namanya ikrar janji. Ibu akan membacakan ikrar janji tersebut guna agar anak-anak ibu semuanya bisa menjaga kerahasiaan dari konseling kelompok ini. Oke, ibu bacakan dan anak-anak ibu semuanya ulangi. Paham? Oke, tangannya boleh kayak gini. Saya berjanji. Saya berjanji Menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia bahwa saya sanggup dan bersedia menjaga, menerima, dan memelihara serta merahasiakan informasi apapun, baik dari saya sendiri maupun orang lain. Oke, kita sudah mengucapkan tadi ikrar janjinya, yang mana di sana kita sudah saling berjanji ya untuk saling merahasiakan apa-apa saja yang akan kita bahas pada konseling kelompok saat ini. Nah, konseling kelompok ini bertujuan untuk kita saling
menyampaikan dan menyelesaikan permasalahan yang mungkin sedang anak-anak ibu semua rasakan. Di sini ibu akan tanya satu-satu permasalahan apa yang sedang kalian miliki dan yang nantinya akan kita bahas satu persatu dari masalah yang menurut kalian itu paling berat. Oke? Oke. Sekarang kita mulai dari Rahil. Apa nih permasalahan Rahil? Jadi kan karena selama kami di dengan masih itu ada sekolah yang pertama kemarinnya. Jadi kami merasa kesulitan untuk konsentrasi ketika belajar itu. Jadi Oke. Permasalahan dari ini? permasalahan saya kan kalau di asrama kadang malam itu saya suka belajar. Ya. Jadi di sekitar itu orang-orang itu orang yang jadi kalau saya belajar nanti dia kayak kecil gitu. Jadi kami mau bisa. Oke. Permasalahan dari Arumi? Ini kita kalau pertama itu kita itu agak kurang menjaga kebersihan. Oh iya. Jadi kalau semua itu sama yang bersih kami juga bilang kita harus itu. Oke. Masalah dari ini? Baras? Itu berbeda lagi Iya. kita bisa antara si bisa siap foto, bukan siap foto kan ya ada satu ada podcast mani ada ini ada ini satu banyak itu tapi yang paling pas kami itu dari pas sekarang pas lebih dengan pas kali kan saya nggak perlu jadi Oh iya, overthinking ya. Oke. Jadi Sultan apa nih permasalahannya? kan saya kan sudah ekonomi internasional Iya. jadi saya kayak kurang lebih fungsional. Oh, nah oke. Jadi kita sudah tahu nih ya apa permasalahan teman-teman kita semua. Di sini kita akan bahas satu persatu nih dari permasalahan anak-anak ibu semuanya. Menurut anak-anak ibu nih, masalah yang mana dulu yang harus kita selesaikan? Masalah dari Faras. Oke, kita selesaikan masalah dari Faras dulu ya. Boleh diceritakan lebih detail, Faras? Bagaimana tadi permasalahannya? Ya. 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 Oke, jadi di sini kesimpulan daripada masalah Faras ini, dia kayak gak percaya diri tentang kemampuan akademiknya. Nah, di sini dari anak-anak semuanya ada nggak solusi yang harus kita kasih kepada Faras guna untuk dia memecahkan masalahnya? Mungkin dari Rahil? Kalau solusi dari kami, Ya. si Faras ini lebih coba untuk belajar gitu, lebih mendalami apa yang harus dipelajari untuk persiapan tes. Ya, berarti dia harus mempersiapkan dari sekarang. Oke, dari Sultan mungkin ada solusi untuk kawan kita? Ya mungkin kan kurang percaya pada dirinya Ya. sendiri dan tentu harus membuat Faras yakin bahwa Ya. dirinya itu mampu dan harus membuat belajar lebih tekun agar dirinya itu di atas bawah. Oke, gimana nih Faras setelah mendengarkan solusi dari kawan-kawan? Ada nggak yang dapat Faras tangkap dan Faras jadikan sebagai motivasi ataupun hal-hal yang dapat Faras jadikan untuk memecahkan masalah dari Faras ini? Apa? Mungkin Faras sendiri Ya. ya belum bisa belajar. Oke, jadi dari permasalahan Faras tadi kita tarik kesimpulan bahwa dia merasa bahwa dia ini tidak mampu dalam tes akademik yang mungkin akan dilakukannya pada saat menuju ke jenjang karir yang dia inginkan. Jadi saran dari teman-teman dan ibu di sini, Faras persiapkan itu dari sekarang, fokus belajar dan selalu berpikir positif. Jangan menganggap bahwa diri sendiri itu tidak bisa, karena kadang kemampuan kita itu tidak disangka-sangka. Yang kita anggap tidak bisa belum tentu tidak bisa. Coba usaha lebih keras dan percaya pada diri sendiri. Oke, Faras? Oke, sekarang permasalahan mana yang akan kita bantu selesaikan? Masalah Rahil? Oke. Gimana tadi permasalahannya? Jadi kan misalkan begitu, kami kesulitan konsentrasi saat tadi bawah. Ya. Jadi kan barang itu masuk itu, ada sekarang antara kamar satu dengan sekarang. Oh ya, berarti langsung itu. Oke. Jadi kesulitan konsentrasi karena kan nggak semua orang pada malam itu belajar dan juga mungkin kami kayak kurang fokus itu. Oke, jadi inti dari permasalahan Rahil ini dia kesulitan untuk belajar saat di bara karena ada kawan-kawannya yang tidak semua di sana itu belajar, ada yang bermain, ada yang asik ngomong ya dan segala macam. Jadi otomatis fokus belajarnya Rahil itu terpecahkan. Nah, di antara anak-anak ibu semuanya di sini ada yang bisa bantu kasih solusi untuk Rahil? Sultan? Menurut saya mungkin radio bisa cari tempat yang nyaman Ya. belajar. So kalau misalkan kawan-kawannya itu kan sering ikut dia bisa belajar itu belajar bersama Ya. dan bisa belajar lebih konsentrasi. Oke, berarti kesimpulan daripada si Sultan ini memberikan solusi kepada Rahil bahwa kalau misalkan di barat itu kondisinya tidak memungkinkan untuk belajar, Rahil bisa mencari tempat-tempat yang lain yang lebih nyaman untuk Rahil gunakan sebagai tempat untuk Rahil belajar. Mungkin selain daripada itu, Rahil juga bisa mengajak teman-temannya itu untuk mengerti ataupun kegiatan yang mereka lakukan itu dilakukan dengan cara yang tidak terlalu berisik. Misalnya ada kalau Rahil yang kasih ngomong dengan suara besar-besar, mungkin Rahil bisa kasih pengertian untuk orang itu bahwa ada orang lain ataupun Rahil sedang belajar. Oke, sejauh ini Rahil paham? Oke, permasalahan siapa lagi yang akan kita angkat dan kita bantu mencari solusi bersama-sama. Sultan, oke. Tadi apa nih permasalahan dari Sultan ini? Jadi saya kan alhamdulillah ini sebagai perwakilan Indonesia. Oh, alhamdulillah, masya Allah. Jadi saya kayak kan orang itu kan satu dunia. Iya. Jadi kayak tapi di itu kan benar lah. Walaupun belajar dengan serius, kita mudah. Mungkin di negara lain lebih giat belajar. Oke, jadi gimana nih? Rahel sudah, Sultan sudah terpilih. Tapi masih adanya rasa insecure dengan teman-teman yang mungkin di luar sana lebih jago dari Sultan ya. Oke, ada yang bantu untuk ngasih solusi, atau memberikan solusi kepada Sultan ini. Ini tentang overthinking dari Sultan. Mungkin dari Arumi? Kan dia tertulis juga. Ya. Tapi kalau di posisi terus pas konser itu pasti ada. Ya. Yang itu
udah tingkat nasional ya. Jadi mungkin dia bisa belajar terus itu dia sampai dia merasa dia betul bisa dia bisa. Oke, berarti dari Arumi ini dia kesimpulan solusi dari Arumi ini bahwa Sultan bisa tolong persiapkan diri dari sekarang bahwa Sultan ini mampu mengalahkan pesaing-pesaing di luar sana. Jadi siapkan diri, siapkan mental sehingga kita memiliki rasa percaya diri itu yang lebih. Mungkin dari kawan-kawan lain ada yang ingin ngasih solusi? Oke, Rasya? Oh, apa Faras? Maaf. Mungkin contohnya itu kayak sebenarnya mungkin itu biar semua belajarnya Oke. Oke, jadi kesimpulan nih dari solusi dari kawan-kawan ini untuk Rasya, untuk Sultan, bahwa ketika pikiran-pikiran jelek dari Sultan ini, ketika Sultan ini overthinking dengan kemungkinan-kemungkinan yang belum terjadi. Nah, Sultan ini kan berpikiran bahwa Sultan ini tidak akan bisa mengalahkan saingan-saingan di luar sana. Padahal Sultan ini sudah termasuk hebat, sudah berhasil lah. Ya, jadi tolong pikiran negatifnya itu tolong ditepiskan lah karena Sultan ini bisa. Nah, untuk solusinya lebih lanjut Sultan ini bisa belajar lebih giat lagi sehingga mungkin Sultan mampu untuk mengalahkan saingan-saingan di luar sana dan Sultan jadi lebih percaya diri. Karena apa? Karena Sultan ini sudah belajar dengan giat dan pasti bisa. Oke? Sudah mengerti Sultan? Oke. Selanjutnya masalah siapa? Oke, Arumi. Jadi kan setiap minggu itu kami ada hasil kita kan beresnya harusnya berapa? Ada orang itu nggak beresin. Biasanya nggak sesuai, kan cuma lihat kerja. Iya. Kan beresin sendiri. Tapi dia bilang, kalau beresin dia cuma beresin punya dia aja. Dia nggak beresin yang sama-sama satu. Oke. Jadi Arumi ini ibu mau tanya nih, di Bara itu satu kamar sama orang itu. Oke, satu kamar itu pas bersih-bersih itu Arumi yang bersih-bersih sendiri atau gimana? Kan ada yang beresin sendiri, jadi kami harus beresin kamar. Iya. Beresin ada sendiri, tapi dia cuma beresin sendiri dari sama-sama. Oke, jadi yang mungkin yang di situ harus kita bereskan sama-sama, tapi dia nggak ke situ, tapi dia cuma fokus di tempat dia masing-masing itu ya. Oke. Jadi di sini lebih ke teman yang tidak searah ataupun tidak mau mengikuti peraturan ataupun kurangnya sosial. Oke? Ya kayak gitu. Nah, di sini ada yang dapat membantu Arumi memecahkan masalahnya. Sosial mungkin ada sebut dari stres Ya. Sosial ini mungkin coba dari contohnya atau aktivitas terkait luar kita biasanya seperti itu. Nah, oke. Untuk Arumi sendiri nih, udah pernah diajak belum teman-temannya ini untuk yuklah sama-sama lah kita, atau Arumi ketika melihat teman-temannya tidak mau membereskan itu, Arumi hanya diam karena Arumi merasa tidak enak untuk mengajak teman-teman untuk membereskan di tempat yang seharusnya kita bereskan sama-sama. Pernah nggak Arumi mengajak orang itu? Yang nggak peduli itu, udah aku diam aja tapi Oh iya, berarti sudah pernah Arumi lakukan, tapi orang itu tidak memperdulikan omongan yang Arumi ajak tadi. Iya, permasalahan itu sudah pernah belum dapat teguran ataupun apa dari pihak yang menjaga Bara? udah. Tapi mereka masih tetap di situ-situ aja. Oke. Gimana Sultan tanggapannya kita? Saya mungkin ini bisa kasih nasihat dulu. Kalau misalnya kalau kita tak mau, bisa melakukan tindakan lebih lanjut, seperti melakukan kepada yang tidak berhak agar presensi kepada orang yang bekerja. Oke, sejauh itu kesimpulan dari si Sultan ini terhadap permasalahan Arumi. Jadi mungkin dari Arumi ini boleh kasih masukan ataupun saran kepada teman-teman. Karena Arumi sudah pernah mengajak nih, tapi seperti tidak di-open oleh kawan-kawan baratnya. Nah, di situ Arumi boleh kasih masukan kepada teman-teman bahwa menjaga kebersihan ataupun hidup sosial itu sangat perlu. Dari situ mungkin kawan-kawan Arumi bisa lebih paham tentang, oh iya yang dikatakan Arumi itu, kita hidup di sini bersosial, jadi kita harus saling menjaga agar terciptanya kenyamanan di barat ini. Oke, sejauh ini Arumi sudah paham apa yang harus Arumi lakukan? Oke, sekarang permasalahan dari siapa? Naila. Misalnya saya belajar berat, nah di berat itu ketika orang belajar. Iya. Mereka juga ngomong jadi kalau misalnya saya belajar, nanti saya nggak pilih belajar. Oh ya, berarti kayak gini. Ketika Nila mau fokus belajar, tetapi kayak merasa minder sama teman-temannya karena teman-temannya itu bukan tipe orang yang belajar. Jadi kayak cie belajar, cie ini dikit itu gitu ya. Oke. Sebelumnya kawan satu bara ini satu kelas atau beda kelas? Ada yang sekelas, Ada sekelas, ada beda kelas. Oke. Jadi ketika Nila belajar di bara nih misalnya, kan di kamar nih. Kata-kata apa yang biasa dikeluarkan oleh teman-teman Nila? saya kayak tadi cie belajar terus, saya belajar. Oke. Jadi tanggapan Nila terhadap ucapan mereka itu kayak gimana? Misalnya Nila marah kah atau Nila malu atau apa nih? Saya biasanya baru saya tidur aja. Oh, berarti Nela langsung berhenti dari aktivitas belajarnya dan langsung tidur. Oke. Jadi itu satu hal yang menurut Ibu tidak harus di-open ya, karena belajar itu merupakan satu hal yang positif nggak sih? Positif atau tidak? Positif. Ya. Karena itu merupakan satu perlakuan yang baik. Itu pun untuk kita sendiri, kita mengulang pembelajaran yang sudah kita belajar di sekolah untuk memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang materi tersebut. Nah, dari permasalahan Nela ini, ada nggak yang ingin memberikan solusi ataupun arahan kepada masalah yang dialami oleh Nela? Dari Rahil? Jadi saran dari kami Nila sebaiknya ada ngobrol sama Nila kayak lebih penjelasan dari belajar itu bukan merupakan hal yang buruk, jadi ada belajar juga. Oke, dari Faras mungkin? Kalau misalnya advice, saya tuh kayak sama juga tapi kadang-kadang tadi buat memperoleh keterusan. Oke, Sultan? Mungkin sama kayak yang juga Ya. saya kali belajar yang tinggi itu dilakukan saja karena kita kan fokus pada kita sendiri dan pendidikan bersama lagi.
Oke, jadi kesimpulan dari solusi yang diberikan teman-teman untuk Nela ini sendiri, mungkin ketika Nela sedang melakukan belajar ataupun apa mengulang di barak tersebut, ada kawan-kawan Nela yang cie belajar, Allah apa belajar macam mana rajin kali, Allah ini. Saran dari ibu, jangan Nela hiraukan, atau mereka selalu keterusan nih mengejek-ngejek Nela, boleh Nela beri orang tuh pemahaman tentang bahwa belajar itu perlu, belajar itu bukan satu hal yang memalukan, belajar itu hal yang perlu kita lakukan sebagai diri kita, karena kita ini siswa yang sedang mengejar cita-cita kita, mengejar akademik kita. Jadi belajar itu merupakan satu hal yang perlu dan bukan hal yang memalukan. Jadi untuk kawan-kawan Nela sendiri, boleh Nela kasih masukan ataupun pemahaman tentang pentingnya belajar. Nah, ketika kawan-kawan Nela itu masih mengejek-ngejek, ketika Nela sudah ngasih masukan, Nela boleh lakukan tindakan dengan tidak mengopen orang itu. Sehari, 2 hari mungkin orang itu masih mengejek, tapi ketika Nela ini tidak mengopen, orang itu bakalan capek sendiri dan mungkin akan berhenti mengejek Nela dalam proses belajar. Sejauh ini Nela paham apa yang Ibu sampaikan tadi? Oke. Jadi apa yang akan Nela lakukan apabila nanti Nela belajar di barak dan diajak oleh kawan? Ya, saran dari kawan-kawan tadi udah nggak usah begini aja. Soalnya belajar itu nggak, kalau tujuan kita sini kan nggak belajar. Oke, bagus sekali. Sudah terpecahkan semua permasalahan hari ini? Sudah mengerti ya? Nah, bagaimana nih perasaannya setelah saling sharing dan berbagi pemahaman dan saling membantu memecahkan masalah? Juga. Oke, masih ada yang ditutup-tutupi atau ada yang belum tersampaikan semua? Oke, relax. Sudah tersampaikan semua ya. Oke, sebelumnya Ibu ingin memberikan sedikit informasi kepada anak-anak Ibu semuanya. Apabila masih ada yang belum anak-anak Ibu semua sampaikan, atau masih ada yang ganjal di hati, atau memang ada sesuatu hal yang memang bersifat sangat pribadi, nanti kita bisa melanjutkan sesi bimbingan counseling lainnya, seperti mungkin bimbingan individual. Di situ anak-anak Ibu semuanya bisa bebas bercerita dan mengeluarkan apa saja unek-unek yang anak-anak Ibu semua rasakan. Oke, ada sejauh ini kita sudah melakukan counseling kelompok. Ada satu yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan apa yang sudah kita dapat hari ini. Ya, Farah silakan. Ini belajar fokus sama pendidikan karena masalah itu bisa diselesaikan dengan Oke, baik sekali kesimpulan dari Faras. Nah, tadi kita sudah melakukan nih sesi konseling kelompok ya. Yang sekarang Ibu ada lembaran evaluasi hasil yang akan anak-anak Ibu semua isi. Ibu akan bagi satu-satu. Nah, di sini boleh isi sesuai dengan apa yang anak-anak Ibu semua rasakan. Oke, sudah? Boleh dikumpulkan. Oke, jadi pada hari ini kita sudah melakukan sesi konseling kelompok. Anak-anak Ibu sudah mencurahkan semua yang dirasakan dan sudah saling membantu dalam menyelesaikan masalah. Anak-anak Ibu juga sudah mengisi lembaran evaluasi hasil. Jadi Ibu ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah berhadir di sesi konseling kelompok ini. Karena tadi kita diawali dengan doa untuk keberkahan apa yang sudah kita pelajari, kita akhiri dengan doa. Satu orang memimpin. Oke, Sopan. Itu mengakhiri kita di pada ini. Kita doa selesai. Oke, baik. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.